Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang hukum membaca Al-Quran dengan menggunakan irama-irama tertentu, dimana sebelumnya kita sudah jelaskan ini tapi belum tuntas ya teman-teman ya. Oke, kemudian sekarang kita akan membahas tentang panjangnya sebuah alunan, panjangnya sebuah bacaan ya. Ini juga salah satu pembahasan terpenting dalam ilmu musik ya, ilmu nada dan juga irama, namun dia memiliki sedikit irisan dengan ilmu tajwid. Sebenarnya bagaimana hukumnya? Baik, Syekh Aiman di sini melanjutkan kembali penjelasannya. Kata beliau, wa amma tatwilul mududi wal gunan. Adapun memanjangkan al-mad, ya, mudud itu jamak dari mad, ya, bacaan yang panjang. Dan juga gunan, gunan itu jamak dari gunnah. Ya, adapun memanjangkan mad dan juga gunnah, kata beliau, fa'alal qari'i an yaltazima bil mawazinil lati dzakarahal a'immatul qurra'u fi dzalika. Maka seorang qari, seorang pembaca Al-Qur'an hendaknya dia berpegang teguh, berkomitmen dengan standar yang telah disebutkan oleh para imam-imam Al-Qurra, imam-imam ahli qiraah. Ya, para ulama intinya ya. Jadi ketika seorang ingin memanjangkan sebuah bacaan, ya baik itu mad ataupun gunnah, maka kadar panjangnya ini harus sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, kalau para ulama menjelaskan mad ini panjangnya 2, ya nggak boleh dibaca lebih begitu. Kalau para ulama mengatakan mad ini harus dibaca 6, berarti nggak boleh kurang dari itu. Nah, seperti itu. Jadi ada aturannya teman-teman ya, mad ataupun gunnah panjangnya itu telah diatur, telah dijelaskan oleh para ulama. Maka seorang pembaca Al-Quran hendaknya dia mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Fa in akhalla biha muqaddiman al-hukm al-musiqiyya 'alaiha athima. Apabila dia tersalah ya, dia mencacati hal ini karena disebabkan ia lebih memprioritaskan hukum musiknya, maka dia berdosa. Dia lebih mementingkan nada, dia lebih mementingkan irama daripada hukum tajwid, begitu maksudnya. Maka dia berdosa. Ya, misalnya ya ketika basmalah itu kan bismillahi, ini kan panjangnya dua harokat. Ya, misalnya dia lebih mementingkan nada supaya dia itu terdengar lebih merdu misalnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sengaja dia lakukan itu karena lebih mementingkan, lebih memprioritaskan nada daripada tajwid, dia berdosa. Kata beliau, nggak boleh hukumnya, ya. Ya, atau yang lebih parahnya lagi, bacaan pendek dibaca panjang karena dia memprioritaskan gunnah. Nah, Syekh Aiman ketika menjelaskan pembahasan ini, beliau membawakan contoh. Misalnya ketika ya seorang membaca sebuah syair, ya bukan Al-Qur'an ya. Ini terjadi misalnya pada syair. Ya, misalnya ada sebuah syair yang menurut sebagian riwayat, ya ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah, ya orang-orang Ansor ketika itu menyenandungkan syair ini. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Ya, kemudian diiramakan, ya diiramakan, disenandungkan, ya sehingga yang harusnya dibaca pendek kadang gara-gara dia ngikuti irama ini jadi baca panjang. Contoh misalnya tola'al badru, tola'a ini harusnya dibaca pendek, tola'a artinya muncul, terbit, ya tapi karena dia ngikuti nada maka dibaca panjang, tola'al. Nah, Tala'al badru alaina. Dia ngikutin nada, ya. Kalau nggak ngikutin nada nggak enak nih. Tala'al badru. Ya, harusnya kan memang seperti itu. Ya, jadi ini bisa merusak makna, ya. Bisa merusak makna. Min saniyatil wada'.
Ya, min saniyatil wada, huruf ya-nya ini harusnya dibaca pendek. Saniyatil wada. Nah, tapi karena ngikuti nada, ngikuti irama, ini dibaca panjang. Min saniyatil. Nah, ya. Nah, ini jadi dibaca panjang, harusnya dibaca pendek. Ya, maknanya rusak nggak? Rusak. Kalau saniyatil wada, saniyahnya satu. Ya, tapi kalau saniyat ini menjadi jamak muannas salim. Ya, ini kalau teman-teman mempelajari bahasa Arab itu pasti akan tahu letak kesalahannya itu ada di mana, merusak makna. Nah, bagaimana kalau seandainya ini terjadi pada Al-Qur'anul Karim? Berdosa. Ya, dia lebih mementingkan nada, lebih mementingkan irama daripada hukum tajwid. Harusnya bacaan pendek dibaca pendek, begitu kan? Bacaan panjang dibaca panjang. Yang panjang pun itu udah diatur oleh para ulama. Yang ini panjangnya sekian harakat, yang itu panjangnya sekian harakat, yang ini panjangnya sekian harakat. Udah diatur. Gunnah juga seperti itu, ya, diatur panjangnya, nggak boleh terlalu panjang. Ya, nggak boleh juga terlalu pendek. Ada aturannya. Nah, insya Allah nanti akan dijelaskan di sini lebih detailnya ketika memasuki pembahasan tentang mad. Ya. Baik. Kemudian di sini beliau katakan wa qad umirna bi qiraatil Qur'anil Karimi bil luhunil Arabi wa aswatiha. Dan kita diperintahkan membaca Al-Qur'anul Karim dengan dialeknya orang-orang Arab dan aswat, suara-suara mereka. Wa huwal qiraatu bit tabai was sariqah kama jubilu alaihi. Ia adalah bacaan yang sesuai dengan tabiat seseorang. Saliqah itu artinya natural, alami. Ya, jadi ketika seorang membaca Al-Qur'an ya dengan nada, dan nadanya ini natural keluar begitu saja. Ya, dia memiliki suara yang merdu, ya, kemudian muncullah irama-irama tertentu dan itu natural tanpa dipelajari sama sekali olehnya. Dia nggak mempelajari ini harus dibaca dengan nada rendah, yang ini harus dibaca dengan nada tinggi, yang ini harus dibaca begini. Ya, sebagaimana seorang mempelajari ya tangga-tangga nada pada musik misalnya. Enggak, dia keluar begitu saja, refleks. Ya. Nah, inilah bacaan yang terpuji. Irama yang terpuji itu seperti itu. Ya, adapun dipelajari tingkatan suaranya ini harus dibaca rendah, yang sini harus dibaca tinggi. Ya, ini sebagian ulama mencelanya. Ya. Jadi kata beliau, kita diperintahkan membaca Al-Qur'an dengan suara yang merdu. Yang dimaksud merdu, alunan yang indah itu yang al-qiraah bit taba', ya. Qiraat atau bacaan yang sesuai dengan tabiat kita. Tabiat orang kan beda-beda antara satu dengan yang lain. Ya. Saliqah itu natural, alami, murni, ya. Kama jubilu alaihi, sebagaimana difitrahkan ya seseorang itu di atas hal tersebut. Ya. Walitawassu'i fi hadza yurja'u ila kitabi al-bayan li hukmi qiraatil Qur'anil Karimi bil alhan. Ya, untuk memperdalam pembahasan ini hendaknya merujuk kepada kitabku yang berjudul Al-Bayan li hukmi qiraatil Qur'anil Karimi bil alhan. Ya, penjelasan hukum membaca Al-Qur'an menggunakan irama-irama tertentu. Baik, demikian mungkin sampai di sini pembahasan kita, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.